Suara aman? Oke, aman ya. Baik. Aman, aman. Oke, selamat siang. Shalom. Salam dalam damai sejahtera. Yesus Kristus Tuhan Selamat kita. siang. Selamat Sabat buat Shalom. teman-teman yang merayakan Sabat. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan saja kita bisa berkumpul lagi di Zoom. Kelompok kecil ini adalah umat-umat atau anak Tuhan yang mau belajar kebenaran firman Tuhan di sela-sela kesibukan, di sela-sela rutinitas, kita mau membagikan waktu kita untuk menggali kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Baik, terima kasih untuk kesaksian yang disampaikan. Saya percaya kita semua meninggikan Tuhan, di kemuliaan hanya untuk nama Tuhan, bahwa sampai saat ini kita masih dalam tangan lindungan Tuhan ya, masih dalam tangan lindungan Tuhan. Dan doa kita yang terutama adalah agar kita tidak hanya lolos atau tidak hanya luput dari virus corona, COVID-19, tapi juga kita bisa survive dari virus dosa. Amin. Ya, karena kalau kita kena corona masih ada kemungkinan sembuh, dan kalaupun kita tidak sembuh, tapi waktu Yesus datang yang kedua kali, kita akan dibangkitkan dan disempurnakan. Tapi kalau virus dosa sudah menggerogoti seluruh tubuh kita, jiwa kita, kehidupan kita, maka kita akan kehilangan kesempatan hidup kekal itu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih berikan tuntunan dan perlindungan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa satu kali lagi. Saya mau berdoa untuk pelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa. Hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan, kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mau membuka lembaran firman Tuhan. Tidak ada kemampuan kami, dari kedagingan kami mampu untuk mengerti hal-hal yang kudus, hal-hal yang mulia yang datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami meminta Roh Kudus Tuhan yang menguasai kami, menuntun lidah hamba-Mu untuk menyampaikan hanya kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua agar boleh dengan kuasa Roh Kudus mengerti, ditanamkan dalam hati dan pikiran kami, dan mengubahkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi hari demi hari, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengarkan doa ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kalau kita lihat undangan atau share WhatsApp yang dikirim oleh Bro Donovan, judulnya adalah 3 kelompok. 3 kelompok, ya, 3 kelompok. Mungkin teman-teman bertanya, 3 kelompok ini apa? Atau siapa 3 kelompok yang dimaksud? Ini lagi ngomongin kelompok apa ya? Kemudian kapan dan di mana kelompok ini ada, atau di mana mereka, kapan mereka ada, kelompok-kelompok ini. Namun kita akan lihat pelajaran firman Tuhan yang menjelaskan judul dari pelajaran kita siang hari ini. Untuk itu saya mau kita membuka Alkitab kita. Bagi teman-teman semua yang pegang Alkitab, akan sangat baik kita buka firman Tuhan. Dan kalau mungkin Alkitabnya tidak di samping, boleh buka Alkitab atau Alkitab yang ada di aplikasi di handphone. Ayat yang pertama, saya sebagai pendahuluan, saya mau bagi dari Matius 3. Matius pasal 3, ayat 1 dan 2. Matius pasal 3, ayat 1 dan 2. Ya, saya baca ya. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi sebelum Yesus muncul, ada muncul dulu seorang pembuka jalan. Dia dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Dia membawa satu pekabaran. Pekabarnya adalah, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Oke? Ini pekabaran dibawakan oleh Yohanes Pembaptis. Oke, kita ayat selanjutnya kita buka di dalam Markus pasal 1. Markus, buku setelah Matius, pasal 1. Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Oke, Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Saya baca.
Markus 1 ayat 14 dan 15. Ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi Yohanes, sebelum Yesus muncul, Yohanes membawakan pekabaran, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi akhirnya Yohanes ditangkap, ya waktu itu dia ditangkap oleh raja waktu itu, dan pekabaran dilanjutkan oleh Yesus sendiri. Dan Yesus memberikan pekabaran yang sama. Kerajaan surga dekat, bertobatlah, percayalah pada Injil. Pekabarannya sama, dilanjutkan oleh Yesus. Ya, pekabaran yang sama dilanjutkan oleh Yesus. Baik. Nah, setelah Yesus kemudian hidup, menginjil, melayani, kemudian ditangkap, lalu Yesus juga disalib dan mati dan bangkit di hari ketiga lalu naik ke surga setelah 40 hari bersama-sama dengan murid. Nah, kita lihat perjalanan murid-murid setelah itu, para rasul dan rasul-rasul di gereja mula-mula, di jemaat mula-mula. Kita buka kisah para rasul pasal 17. Kisah para rasul pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-30. 30 dan 31. Kisah pasal 17 ayat 30 dan 31. Oke, sudah dapat ya? Saya baca kisah 17 ayat 30 dan 31. Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus ya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. 31. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau kita perhatikan di periode ini, Yohanes Pembaptis, perkabarannya, bertobat, kerajaan sorga sudah dekat. Yesus, perkabarannya, beritanya sama. Bertobat, kerajaan sorga sudah dekat. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit, Rasul Paulus membawakan perkabaran yang sama, tapi ada yang berbeda. Kalau kita lihat dia 30, dia bilang apa? Harus bertobat. Kalau tadi alasannya, Yohanes dan Yesus, alasannya karena kerajaan surga sudah dekat. Kalau ini Paulus memberi alasan yang berbeda. Bertobat, ayat 31, karena Tuhan telah menetapkan satu hari di mana akan ada penghakiman bagi dunia. Perhatikan, ada yang berbeda. Yohanes bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Yesus juga bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Paulus bertobat karena Tuhan sudah menetapkan satu hari untuk menghakimi dunia. Menetapkan penghakiman bagi dunia. Itu panggilan untuk bertobatnya. Ya, itu panggilan untuk bertobatnya. Saya memberikan pendahuluan ini untuk memulai judul inti kita, 3 kelompok, yang sebenarnya kita akan belajar 3 kelompok yang dihakimi. Atau 3 kelompok yang akan mengalami proses penghakiman. Karena Rasul Paulus bilang begitu, bertobat karena Tuhan sudah menetapkan satu hari untuk menghakimi dunia. Panggilannya bertobat sama. Ya, baik. Jadi kita akan belajar 3 kelompok, yaitu 3 kelompok yang dihakimi. Kenapa 3? Nah, kita akan lihat. Baik, kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama yang akan dihakimi, kita buka 1 Korintus 6. 1 Korintus setelah Roma, sebelum Galatia. 1 Korintus pasal 6, ayat yang kedua. Sudah dapat? 1 Korintus 6, ayat yang kedua. Saya baca ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Yang pertama yang dihakimi dunia, teman-teman tolong tahan tali Alkitabnya. Kalau ada Alkitab, ada talinya. Ya, tolong tahan di 1 Korintus 6, ayat 2. Menghakimi dunia, coba kita buka Yakobus 4, ayat 4. Apa yang dimaksud dengan dunia? Yakobus
4 ayat 4. Setelah Ibrani, Yakobus 4 ayat yang keempat. Saya baca, Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Dengan demikian kalau kita kembali ke 1 Korintus 6 ayat 2, yang akan dihakimi, yang pertama adalah dunia. Dunia artinya orang yang bermusuhan dengan Allah. Orang-orang yang bermusuhan dengan Allah. Kalau kita bersahabat dengan dunia, kita bermusuhan dengan Allah. Kalau kita bersahabat dengan Allah, kita bermusuhan dengan dunia. Seperti itu ya. Dan yang di dalam 1 Korintus 6 ayat 2, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Dunia dalam artian orang-orang yang bermusuhan dengan Allah. Orang-orang yang bermusuhan dengan Allah tentunya orang-orang yang tidak selaras dengan Tuhan. Baik dengan firman, baik pun dengan nasihat Tuhan, ataupun dengan perintah atau hukum Tuhan. Kita boleh lihat lagi penegasan tentang dunia yang adalah musuh Tuhan ini. Mungkin bisa buka Roma 5. Roma pasal 5. Roma pasal 5. Ayat 8 sampai 10. Jadi kita izinkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri ya. Ayat menjelaskan ayat. Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Saya baca ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan kata berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita masih seteru ketika masih berseteru, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Apa lawan atau persamaan kata dari seteru? Berseteru. Berperang, bermusuhan, itu berseteru. Jadi kalau kita lihat konteks dalam ayat 8, 9, 10, kalau kita masih berdosa, berarti kita masih berseteru dengan Tuhan. Tapi kita sudah didamaikan oleh darah Yesus Kristus. Artinya sudah tidak lagi berseteru, sudah tidak bermusuhan lagi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan tadi, yang akan dihakimi oleh orang-orang kudus adalah dunia. Dunia adalah orang-orang yang bermusuhan dengan Allah. Orang-orang yang bermusuhan dengan Allah adalah orang yang masih berkecimpung dengan dosa. Oke? Dapat ya? Clear ya? Dan inilah kelompok yang pertama yang akan dihakimi. Kita kembali ke 1 Korintus 6 ayat 2 tadi. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dunia adalah orang-orang yang tidak selaras dengan Tuhan, bermusuhan dengan Tuhan, artinya orang-orang yang masih mencintai dosa. Ya, bergumul dengan dosa, hidup dengan dosa. Baik, itu kelompok yang pertama. Saya mau kasih satu ayat sebelum kita lanjut, supaya kita tidak lupa. Saya buka aja, teman-teman boleh tahan di 1 Korintus 6 ayat 2. Saya buka 1 Yohanes 3 ayat 4. Saya buka 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini salah satu dari 3 yang saya tahu. Salah satu definisi dosa menurut Alkitab. Sebab orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi akan menghakimi dunia. Kelompok pertama yang dihakimi adalah dunia adalah orang-orang yang berdosa, yang bermusuhan dengan Tuhan, berseteru dengan Tuhan, tidak selaras dengan Tuhan, yang tidak selaras dengan hukum Tuhan. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Itu kelompok pertama. Oke, kita dapat clue-nya. Kelompok pertama adalah dunia atau orang-orang yang berdosa. Kelompok yang kedua ada di ayat 3 dari 1 Korintus 6. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 3. Ya, itu kelompok kedua. Kita baca. 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi orang-orang kudus tidak hanya akan menghakimi dunia, atau orang-orang yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan atau melanggar, berdosa, tapi juga orang kudus yang disebut kita, saya berdoa itu teman-teman dan saya nanti, akan menghakimi malaikat-malaikat. Ya, akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi ini kita bisa bilang ini kelompok kedua, malaikat-malaikat. Jadi yang pertama dunia atau orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat. Kemudian kelompok kedua itu malaikat-malaikat.
yang akan dihakimi. Malaikat-malaikat yang mana? Malaikat-malaikat di surga atau malaikat-malaikat yang sudah diusir dari surga? Tentunya ini adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Ya, kita bisa lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12. Yesaya pasal 14 ayat 12. Yesaya setelah Kidung Agung, sebelum Yeremia. Yesaya pasal 14 ayat 12. Saya baca ya. Ini seruan atau kepada Lucifer. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Jadi kata Lucifer itu sendiri, kalau dari tulisan aslinya, Yunaninya, Latinnya, Lucy itu lux, ya. Lux itu terang, ya. Ya makanya kalau kita Pak John ini tahu dia ukur batas keterangan, nilai ambang batas terang itu lux, ya lux. Dan Iver itulah bintang. Bintang timur, bintang fajar, bintang terang itu Lucifer maksudnya, Lucifer. Hai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi di dalam 1 Korintus 6 ayat 3, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang mana? Ini, malaikat-malaikat yang jatuh, malaikat setan. Oke, jadi kita sudah dapat dua kelompok. Ya, kelompok pertama orang-orang jahat dunia, orang-orang jahat, ya, orang-orang yang berdosa, ya, yang tidak meninggalkan dosa-dosanya. Yang kedua, malaikat akan dihakimi. Nah, sebelum kita lanjut ke kelompok yang ketiga, ada satu pertanyaan yang menarik. Kalau tadi dikatakan, siapa yang akan menghakimi mereka? 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 mengatakan apa? Orang-orang kudus yang akan menghakimi kelompok pertama, dunia, ya, orang-orang jahat, dan menghakimi malaikat-malaikat. Yang dibilang tadi orang-orang kudus yang akan menghakimi. Oke, kita jawab pertanyaan, siapa yang menghakimi orang-orang kudus? Tapi kapan waktu penghakiman bagi si kelompok pertama dan kelompok kedua? Kapan? Nah, kita buka di dalam 1 Korintus 4 ayat 5. Ya, satu halaman, satu lembar sebelum 1 Korintus 6 tadi. Kita buka 1 Korintus 4 ayat 5. Siapa yang akan menghakimi dua kelompok ini? Orang-orang kudus. Terus kapan dihakiminya? Nah, ini penting buat kita. 1 Korintus 4 ayat 5. Kita baca. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Kapan waktunya? Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi, jangan menghakimi sebelum waktunya. Kapan sebelum waktunya itu? Sebelum Tuhan datang. Jadi, teman-teman, saudara-saudara, waktu penghakiman bagi kelompok pertama dan kelompok kedua tadi adalah setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah waktu di mana orang-orang kudus menghakimi dunia, orang jahat, dan juga malaikat jahat, setan. Dan tidak mungkin sekarang, betul kan? Tentunya nanti setelah orang-orang kudus. Kapan orang kudus ada? Orang-orang kudus setelah Yesus datang yang kedua kali, akan naik ke surga, baru disebut orang-orang kudus. Nah, jadi waktu untuk menghakimi kelompok pertama dan kelompok kedua adalah setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya kalau kita lihat di dalam buku Wahyu, kita lihat di dalam buku Wahyu, sekilas ya, di Wahyu pasal yang ke-20, di dalam Wahyu pasal yang ke-20, ya. Coba kita Wahyu pasal 20, ayat 4. Wahyu pasal 20 ayat 4. Tapi kalau kita lihat perikopnya kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun adalah setelah Yesus datang. Setelah Yesus datang yang kedua kali, kita orang-orang benar akan naik di awan-awan, naik bersama-sama dengan Yesus masuk kerajaan surga, lalu akan ada masa 1000 tahun. Ya, kitab-kitab juga. Lihat ayat 4-nya. Wahyu pasal 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Matching ya? Matching kan? Kepada mereka, ya, orang-orang duduk, bukan malaikat-malaikat, bukan Tuhan. Ya, bersama-sama kita, tapi lihat kata-kata. Orang-orang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah,
yang tidak menerima binatang dan patungnya itu, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun. Jadi setelah Yesus datang yang kedua kali, orang-orang benar ya akan diangkat masuk ke surga, ada masa 1000 tahun, mereka akan diberi kuasa untuk menghakimi. Ya. Jadi kita sudah dapat clue-nya. Kelompok yang pertama, dunia, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak meninggalkan dosa, yang tidak bertobat, makanya Paulus bilang bertobat karena masa penghakiman akan tiba. Ya. Dan kelompok kedua, yaitu malaikat jatuh, malaikat setan, malaikat jahat, dan mereka ini dihakimi ya pada saat apa? Orang-orang kudus sudah ada di dalam kerajaan surga. Artinya setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau gitu kita tidak boleh menghakimi sekarang. Amin. Kalaupun kita lihat ada orang jahat, bukan waktunya kita untuk menghakimi. Ya. Karena waktunya mereka untuk dihakimi dengan penghakiman surga sudah set waktunya. Nah, yang menjadi menarik adalah kelompok ketiga. Ya, kelompok ketiga. Kenapa? Kenapa? Coba kita buka Pengkhotbah 3 ayat 17. Pengkhotbah 3 ayat 17. Kalau tadi kelompok pertama orang jahat, dunia, orang-orang jahat. Lalu kelompok kedua malaikat-malaikat jahat. Apakah hanya yang jahat-jahat saja yang dihakimi? Kita buka Pengkhotbah 3 ayat 17. Sudah dapat? Pengkhotbah 3 ayat 17. Saya baca ya. Pengkhotbah 3 ayat 17, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ya ternyata Tuhan itu nggak hanya mengadili, ya kata bahasa tadi adalah mengadili. Apa sinonim dari pengadilan? Ya penghakiman. Ya, Tuhan tidak hanya mengadili orang yang jahat, tapi juga orang yang benar. Ya, Tuhan itu adil, nggak hanya menghakimi orang yang jahat, malaikat jahat, tapi juga menghakimi orang benar. Pertanyaannya, kalau orang jahat sama malaikat jahat dihakimi setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, terus kalau orang benar, kapan dihakiminya? Teman-teman, saya pikir sudah ambil kesimpulan. Ya, kalau malaikat jahat, orang jahat akan menerima penghakiman setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, dan orang-orang kudus sudah dianggap kudus dan sudah naik ke surga. Kalau gitu, penghakiman atau pengadilan bagi orang-orang benar itu kapan? Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali atau sesudah? Sebelum. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena Yesus datang untuk membawa upah, membawa hadiah, ya kan? Membawa upah bagi kita. Oleh sebab itu pemeriksaannya, ujiannya, ya, inspeksinya sekarang. Penilaian raportnya sekarang bagi orang-orang benar, orang kudus. Sehingga pada waktu Yesus datang, dia sudah membawa apa? Membawakan upah. Orang-orang kudus, orang-orang benar akan yang benar ya, yang benar yang sudah dinilai dan akan naik ke dalam surga. Yang tidak benar didiamkan. Lalu nanti ada masa 1000 tahun orang-orang benar bersama-sama dengan Tuhan di atas takhta menghakimi kelompok 1 dan kelompok 2. Dan kitalah kelompok 3. Saya percaya kita adalah orang benar, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, yang sekarang ini, inilah periodenya kita untuk dihakimi. Orang-orang benar. Dihakimi. Ya? Oke, baik. Kita, orang-orang benar, dihakimi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa? Yesus juga memberikan pelajaran perumpamaan tentang ini sebenarnya, waktu Yesus masih ada di bumi. Saya ambil 2 perikop ayat, kita bisa melihat konteks perumpamaan yang Yesus sedang ajarkan kepada kita, kisi-kisi ataupun amaran-amaran tentang penghakiman ini, masa penghakiman ini. Ya, coba kita buka dalam Lukas 12, Lukas pasal 12. Buku Lukas pasal 12 ayat 35. Ya, Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48 sebenarnya, tapi kita nggak usah baca semuanya. Kita ambil ayat pentingnya saja. Kalau kita lihat Lukas 12 ayat 35 sampai 48, perikopnya kewaspadaan. Hei, waspada. Hei, hati-hati, berjaga-jagalah. Itu peringatannya. Ya, kita lihat ayat 35 dan 36. Kita baca ya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan,
supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibukakan pintu baginya. Ya, Tuhan kasih perumpamaan, kamu harus hati-hati seperti orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Ya, perhatikan, tuannya pergi ke pesta perkawinan, lalu pulang dari pesta perkawinan, supaya jika ia datang mengetok pintu, segera pintu dibukakan baginya. Kita loncat ke ayat 40. Kita loncat ke ayat 40. Perhatikan. Perumpamaan itu Tuhan jelaskan. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi perumpamaan Tuhan yang pergi ke pesta perkawinan, dan Tuhan itu kembali, waspada saat dia kembali, semoga kamu siap untuk membukakan pintu. Kata Yesus, seperti itulah kedatangan anak manusia. Ya, pada waktu yang kamu tidak sangkakan, tidak kira-kira. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita baca terus sampai ayat 48, ini akan ada cerita, perumpamaan itu dilanjutkan bahwa akan ada hamba-hamba dari Tuhan ini, saat Tuhan ini pulang dari pesta perkawinan, ada hamba-hambanya yang tidak siap. Ya, tidak siap. Ya, tidak siap, sehingga mendapat apa? Hukuman. Ada hamba-hambanya yang siap, itu memperoleh apa? Memperoleh upah yang baik. Ya, dapat hadiah. Nah, pesta perkawinan. Jadi tuannya pergi ke pesta kawin, lalu dia akan kembali dari pesta kawin untuk membawa hadiah. Seperti itulah katanya Yesus, kedatangan anak manusia. Seperti tuan yang pulang dari perkawinan, tuan yang pulang dari pesta kawinnya. Clear ya? Clear sampai sini ya? Baik. Pertanyaan saya, dalam perumpamaan itu, siapa tuan yang pergi ke pesta kawin? Siapa tuan yang pergi ke pesta kawin? Saya lihat Bro Boni bilang Yesus ya? Yesus ya? Oke. Kalau dari video datang Ehu, ya Yesus. Yesus. Ada yang lain? Tidak ada ya? Betul. Kita ingat perumpamaan tentang 10 darah perawan, gadis perawan. 5 bodoh, 5 bijak. Tuan datang, ya, pengantin pria ke pesta kawin. Ya, Yesus ya pergi ke pesta perkawinannya. Itu sekarang Yesus meninggalkan dunia, pergi ke surga. Karena nanti dia datang kembali, si tuannya ini akan kembali untuk membawa upah. Dan Yesus bilang di ayat 40 tadi, seperti itu anak manusia pada saat dia datang, di saat waktu yang kamu tidak sangka-sangka. Jadi sekarang Yesus pergi, ada pesta perkawinan di surga. Nanti kita lihat kapan kita akan belajar lain kali, di dalam buku Wahyu akan ada cerita tentang perkawinan, pesta kawin anak domba di surga. Ya, lalu setelah perkawinan dia akan kembali. Ya, akan kembali. Nah, kalau ini sudah clear, kita sekarang loncat ke Matius 22. Matius 22. Ya, tuan kita tadi itu pergi ke pesta perkawinan dan dia akan kembali di waktu yang tidak disangka-sangka, ya, dan dia akan memberikan upah. Nah, kalau kita lihat Matius 22, ini clear, ada perikopnya, perumpamaan tentang perjamuan kawin atau pesta kawin. Ini pesta kawin yang mana? Si tuan tadi. Ya, si tuan tadi ya. Nah, kalau kita lihat ayat 1, Matius 22 ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, ini ayat 2-nya. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Hal kerajaan sorga ya, sama seperti seorang raja yang buat pesta kawin buat anaknya. Sederhana, kita bisa ambil kesimpulan. Siapa raja, siapa anak? Siapa raja yang mengawinkan anaknya? Siapa raja? Bro Novan mungkin bisa respon. Siapa raja, siapa anak? Siapa raja? Allah. Amin. Ya, karena Yesus anak. Jadi raja bikin pesta kawin untuk anaknya. Si tuan tadi. Tuan tadi dikirim bapak ke bumi. Ditolak. Tapi dia mati ya demi menyelamatkan hamba-hambanya, saudara-saudaranya. Lalu dia pergi kembali lagi ke surga. Di surga bapaknya bikin pesta kawin buat anaknya. Nanti setelah pesta kawin, ingat tadi perumpamannya, setelah tuan itu pulang dari pesta kawin, artinya balik lagi ke bumi, baru bawa upah. Oke?
Nah, kalau di Matius 22, raja yang bikin pesta kawin untuk anaknya, kalau kita baca satu perikop, raja ini ngundang orang-orang masuk ke pesta kawin. Dia kirim orang untuk ngundang orang masuk. Tapi utusannya ada yang dihina, ada yang disiksa. Utusan-utusan raja ini waktu manggil-manggil orang masuk ke pesta kawin, ditolak. Yang menarik adalah di ayat 11. Matius 22 ayat 11. Oke? Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Yang mau kita ambil fokus, perhatikan adalah kata raja, ya, dia datang kepada tamu-tamu, lalu dia memperhatikan ada orang yang tidak berpakaian pesta. Apa artinya dia melihat orang yang tidak pakaian pesta? Bro Boni, mungkin boleh respon. Apa maksudnya raja, dia bikin pesta kawin buat anaknya, tapi pada saat tamu-tamu datang, dia lihat siapa yang nggak pakai baju pesta. Lalu dia, kenapa kamu nggak pakai baju pesta? Keluar. Apa itu melihat-lihat yang tidak pakai baju pesta? Sesuai dengan topik pelajaran kita, 3 kelompok. Mungkin itu yang tidak berpakaian pesta itu yang orang berdosa. Oke, korek. Tapi apa nama prosesnya? Apa nama peristiwanya, kejadiannya pada saat dia melihat yang tidak pakai, dia tamu banyak nih, dia lihat, dia perhatiin mana yang nggak pakai baju pesta. Apa itu? Pada saat hari penghakiman. Exactly. Si raja sedang melakukan pemeriksaan. Ya kan? Tamu diundang ke pesta, ini ada pesta kawin, anaknya Yesus lagi pesta kawin, dia undang orang, tapi yang masuk dalam pesta kawin itu ada proses yang namanya pemeriksaan. Ya, ada proses pemeriksaan. Dan ini adalah pemeriksaan penghakiman. Karena apa? Begitu dia tidak ditemukan tidak pakai pakaian pesta, maka dia apa? Dihakimi kan? Diusir keluar, dibuang, dicampakkan. Ya. Nah, kita sepakat bahwa tuan pergi pesta kawin, anak raja yang pergi ke pesta kawin, yang dibikinkan pesta kawin oleh bapaknya, rajanya, kepada anaknya, itu adalah Yesus yang sekarang ada di kerajaan surga. Ya, sebentar lagi Yesus akan merayakan ada pesta kawin di sana, pesta kawin anak domba. Dan setelah Yesus melakukan pesta kawinnya, dia akan kembali. Lukas 12 bilang gitu kan, setelah Tuhan itu kembali dari pesta perkawinan, lalu dia akan cari hamba-hambanya. Artinya, selama di dalam pesta kawin itu, Matius 22 bilang apa? Akan ada pemeriksaan. Siapa yang tidak pakai baju pesta, keluar. Ya, baju lambang dari tabiat. Baju lambang dari tabiat. Ya, kita ingat di Eden, Adam dan Hawa, ya di Kejadian pasal 2, mereka telanjang tidak malu. Karena apa? Mereka pakai pakaian kemuliaan Tuhan. Tapi begitu mereka berbuat dosa, mereka sembunyi. Karena sekarang mereka telanjang malu. Kenapa? Baju kemuliaannya hilang. Ya, kemuliaannya hilang. Seperti itu ya. Lalu mereka coba ambil daun ara, mereka bikin baju sendiri. Ya, mereka menganggap mereka sudah tidak telanjang. Di mata Tuhan mereka masih telanjang. Nggak bisa pakai baju daun ara. Lepas itu, dibikinkan baju dari kulit binatang yang dikorbankan. Simbol dari Yesus yang mati bagi dosa-dosa umat manusia. Dipakaikan dengan jubah itu, dengan jubah dari darah anak domba itu. Yesus itu dipakaikan. Baru kita tidak lagi telanjang. Ya, jadi waktu pemeriksaan di pesta kawin tuh, si raja, bapak memeriksa di mana tamu-tamu yang memakai baju kebenaran karakter Yesus. Ya, seperti itulah kurang lebih ya. Tapi yang mau kita pelajari ini adalah ada masa pemeriksaan penghakiman. Ya, makanya Rasul Paulus mengamalkan itu di dalam kasus kisah 17 ayat 30-31 tadi kan. Bertobatlah kamu semua orang, karena apa? Tuhan sudah menetapkan satu hari penghakiman. Mulai. Satu hari bukan satu hari penghakiman, tapi satu hari untuk memulai masa penghakiman.
Sampai kapan? Sampai Yesus datang yang kedua kali. Itulah penghakiman bagi orang-orang benar, orang-orang kudus. Tapi bagi dunia, orang jahat, dan bagi malaikat jahat, nanti setelah Yesus datang, kita bersama-sama dengan Yesus naik ke surga, masuk di sana, diberi kuasa untuk menghakimi dua kelompok yang pertama tadi. Oke? Oke. Itu makanya Wahyu pasal 7, kita lihat Wahyu pasal 7, seruannya sama. Kita lihat ya. Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 14 ayat 7. Maaf, Wahyu pasal 14 ayat 7. Wahyu pasal 14 ayat 7. Dapat? Wahyu 14 ayat 7. Kalau kita lihat perikopnya aja udah pas. Pemberitahuan tentang penghakiman. Oke? Perikopnya sudah jelas pemberitahuan tentang penghakiman. Ya. Kita lihat, kita baca dari ayat 6 lah ya, biar enak ya. Saya sudah di closing kok ini. Wahyu pasal 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ini kepada orang-orang yang masih di atas bumi. Ya, bukan orang-orang nanti yang sudah di surga. Ya. Ayat 7 dibilang gini. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena telah tiba apa? Saat penghakimannya, penghakiman Tuhan. Ya, lanjut ya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini seruannya kepada kita sekarang. Panggilan kepada kita. Hei, katanya. Malaikat ini berbicara. Takut akan Tuhan, muliakan Tuhan. Kenapa? Sudah tiba masa penghakimanmu. Ya, sudah tiba masa penghakimanmu. Makanya nanti kalau kita ada waktu, next time, kapan-kapan kita belajar lagi. Hari ini kita belajar 3 kelompok, nanti kita akan belajar ada 3 buku di sorga. Ada 3 buku di sorga. Buku kehidupan, buku catatan baik, dan catatan yang jahat. Ya, akan diperiksa. Kapan? Bukan nanti waktu kita di sorga. Bukan waktu Yesus datang. Baru mau baca tuh semua ribuan umat Tuhan. Jutaan, baru mau diperiksa bukunya. Sekarang waktunya. Buku saya sedang diperiksa. Buku kehidupan Pak John sedang diperiksa. Buku kehidupan Alex, Bro Donovan, Pak Ari sedang diperiksa. Now, sekarang waktunya. Kita ada di dalam masa pemeriksaan penghakiman. Perhatikan, kata penghakiman bukan penghukuman. Kalau kita masuk ke satu pengadilan, kalau kita benar, begitu hakim ketok palu, kita benar, penghakiman adalah satu hal yang sukacita bagi kita. Betul? Kalau kita dalam satu pengadilan ya, satu sidang peradilan, sidang penghakiman. Kalau kita orang benar, diputuskannya apa? Lolos, selamat. Maka penghakiman itu adalah suatu hal yang sukacita bagi kita orang benar. Tapi kengerian dan ketakutan bagi orang-orang jahat. Amin. Jadi jangan takut dengan kata penghakiman. Penghakiman adalah sukacita bagi orang benar. Dan seruannya seperti itu. Paulus menyerukan, bertobat teman-teman. Saudara-saudara bertobat karena Tuhan sudah menetapkan suatu hari penghakiman. Jadi periode. Dan di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7, ya, kepada seluruh bangsa bilang apa? Bertobatlah, muliakan Allah, takut akan Tuhan, karena apa? Karena penghakimannya telah tiba. Itu sekarang. Karena saya berdoa kita bukan kelompok 1 dan kita nggak mungkin kelompok 2. Karena kelompok kedua malaikat. Tapi malaikat yang jatuh. Saya berdoa kita jangan sampai jadi kelompok yang pertama. Yang dihakimi nanti. Setelah Yesus datang. Artinya kita adalah orang-orang jahat. Dunia. Kita berdoa kitalah sekarang yang dihakimi. Tapi kita dihakimi dalam kebenaran. Sehingga waktu Yesus datang kedua kali kita mendapat upah. Nah, ada satu pelajaran yang kita bisa lihat kalau kita pernah nonton peradilan ya. Suasana sidang hukum, ya. Kalau orang yang sedang didakwa, diadili, dia akan begini duduknya. Dia akan solemn, dia akan tenang, dia akan sopan, dia akan rendah hati, bahkan dia tidak berbuat macam-macam. Kalau dia seorang yang bersalah, anggaplah saya pencuri ayam yang ketangkap, lalu dihakimi, begini sifat orang yang sedang dihakimi, bapak-bapak, teman-teman. Meminta apa? Minta pengampunan. Dinyatakan salah pun kita minta apa? Keringanan. Kalau boleh diampuni. Kalau saya benar-benar ketahuan terbukti menangkap ayam. Tetapi orang yang benar pun, yang benar tidak ada salah, di penghakiman pun tetap begini dia. Nggak ada orang yang karena benar merasa tidak salah, petantang-petantang di peradilan. Di suasana sidang. Tidak ada ya. Semua seperti itu. Dalam konteks rohani, teman-teman, kita yang sedang dalam penghakiman rohani surgawi, selayaknya kita hidupnya juga seperti itu. Tidak petatang petenteng. Kalaupun kita ada buat kesalahan,
Mencuri ayam, tidak mengulangi lagi. Ya, dalam suasana penghakiman, si pencuri ayam tidak akan mencuri lagi dia. Bahkan dia berjanji tidak akan mengulangi. Dalam kehidupan kerohanian kita juga seperti itu. Dalam masa penghakiman kita sekarang ini, orang-orang benar. Kalaupun kita ada dosa dan kesalahan, pelanggaran, mari kita apa? Duduk sopan. Artinya apa? Tidak mengulangi, bertobat. Sehingga kita dapat apa? Kemurahan itu. Ya, grace, kasih karunia itu ya. Baik, yang sudah dicurahkan bagi kita. Nah, jadi kita bisa lihat kelompok ketiga siapa dan kapan masa atau periode penghakiman kelompok ketiga. Saya berdoa kelompok ketiga itu adalah saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya. Jangan sampai kita masuk di kelompok yang pertama dan tidak mungkin kelompok yang kedua karena kita bukan malaikat. Nah, kalau gitu namanya sebuah pemeriksaan, namanya sebuah penghakiman. Kalau penghakiman dunia saja ada standarnya. Ada KUHP, ada pasal-pasal, ada undang-undang, ada peraturan, ada regulasi, ada parameternya, ada checklistnya, ada guidance-nya. Orang ini dinyatakan salah karena melanggar ketentuan yang mana. Kalau gitu, penghakiman surga yang berlaku bagi kita sekarang, apa standarnya? Ya, apa standarnya? Nah, saudara, mari kita buka Roma 2 ayat 12. Roma pasal 2 ayat 12. Roma pasal 2 ayat 12. Sudah dapat? Saya baca ya, Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Di standar yang Tuhan pakai adalah hukum Taurat. Karena kita tadi sudah baca, 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Ya, jadi tolak ukurnya itu. Ya, kita adalah orang-orang benar, orang-orang kudus, artinya tidak lagi berdosa. Artinya tidak lagi melanggar hukum Allah. Maka standar untuk pemeriksaan penghakim adalah hukum Taurat, hukum Tuhan, hukum Allah ya. Roma 2 ayat 12, ayat kembarnya ada di Yakobus 2 ayat 12. Kita lihat, dua saksi. Yakobus 2 ayat 12, supaya gampang ingatnya. Yakobus 2 ayat 12. Sudah dapat? Yakobus 2 ayat 12. Ini kepada kita nih. Yakobus 2 ayat 12, berkatalah dan berlakulah. Ya, nggak hanya ngomong, nggak cara ngomong, nggak cuma cara, dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi standar yang dipakai Tuhan adalah hukum Tuhan, bukan standar manusia. Kita sudah pernah belajar beberapa waktu lalu, benar di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Tapi benar di mata Tuhan mungkin tidak benar di mata manusia, tapi it's okay. Karena pemeriksaan penghakim yang dipakai oleh Tuhan standarnya adalah standar Tuhan. Ya, maka dibilang ini, berkatalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ya, Yesus bilang apa? Akulah yang memerdekakan, hukum Tuhan yang memerdekakan. Yang memerdekakan kita kalau kita selaras. Karena kalau kita tidak selaras, berarti kita seteru. Yang seteru tadi adalah dunia yang berseteru dengan Tuhan, bermusuhan dengan Tuhan. Amin? Baik. Lalu pertanyaan, bagaimana kita selama masih ada di dunia ini mau menjadi orang benar, orang kudus, ya, untuk bisa lolos atau bahasanya apa? Lolos atau dinyatakan benar dari proses pemeriksaan penghakiman, ya. Puji Tuhan, ya, saudara, perhatikan, misinya Yesus tidak selesai di kayu salib. Ada beberapa orang yang menganggap pekerjaan Yesus itu salib untuk menebus manusia dari dosa, untuk memberikan kasih karunia, ya, memberikan kasih karunia, grace, selesai. Tidak, Yesus pekerjaannya nggak selesai di kayu salib. Jadi setelah dia 40 hari dari kebangkitannya, dia balik ke surga, dia punya pekerjaan yang lain, yang urusannya sama untuk keselamatan kita. Baik, kita buka Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1. 3 ayat terakhir. Kita akan bermain di buku Ibrani saja. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Jadi kita ini sekarang hidup dalam masa pemeriksaan penghakiman surga, ya, kita orang benar karena ini waktunya kita yang dihakimi. Tapi jangan khawatir, ya. Ternyata kita ada friend,
ada pembawa damai, ada apa kalau di pengadilan itu? Ada pembelanya, ada lawyernya. Ya kita baca Ibrani 1 ayat 1-3. Setelah zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Kalau dulu ada perantara nabi-nabi. Jadi kalau orang Israel itu berdosa, Musa yang minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa bangsa Israel. Ingat ceritanya ya, seringkali umat Israel berdosa lewat pelanggaran, Musa perantaranya minta ampun kepada Tuhan melalui Musa, perantara nabi-nabi. Ya, sampai seperti itu. Dulu seperti itu. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, sekarang nih, zaman kita nih, zaman akhir nih, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Sekarang di sana ada misi lagi dia. Misinya Yesus tidak selesai di kayu salib. Pekerjaan Yesus yang besar itu lanjut di surga. Dia sebagai apa? Perantara yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, di mana penyucian dosa? Setelah ia selesai penyucian dosa di mana? Di salib. Setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa itu di salib, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sebagai apa? Sebagai perantara, sebagai pembela kita, sebagai pendamai kita dia. Ya, setelah salib, kita semua ditebus dari dosa-dosa kita, and yet kita sekarang masih berdosa. Betul? Tapi it's okay. Kita masih ada Yesus di surga. Dia sekarang nggak cuma nunggu kapan dia balik lagi. Dia sekarang sebagai imam besar. Seperti dahulu, Harun harus masuk ya 1 tahun sekali, upacara Gerafirat, membawa apa? Domba, ya, sebagai korban, ya, untuk meminta ampun atas dosa seluruh bangsa Israel. Yesus sekarang ada di surga dalam bilik, ya, bilik suci bait surga, sama sebagai imam besar kita sekarang di bait suci surga, sebagai pembela, pendamai kita. Ya, baik, kita buka ayat selanjutnya, Ibrani 2 ayat 16-17. Ibrani 2 ayat 16 dan 17. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihi. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Stop sampai situ dulu. Ya, keturunan Abraham, nanti kita lihat siapa keturunan Abraham. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar apa? Yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa, dosa saudara dan saya. Yesus sekarang imam besar di surga, duduk di sebelah kanan Allah, ya, melakukan pendamaian, pembela kita dia. Ya, jadi kita memang ada dalam masa pemeriksaan penghakiman, ya, tapi kita masih ada pembela. Walaupun kita masih sering jatuh, ya kita minta ampun dalam nama Yesus. Betul? Makanya kita berdoa, Tuhan bilang apa? Ajarkan apa? Dalam nama Yesus. Karena kalau tanpa Yesus, nggak sampai kepada Bapa. Hanya dia saja yang bisa menjadi perantara kita dan Bapa di surga. Ya, dan dia mengasihani keturunan Abraham. Ya, keturunan Abraham itu siapa? Kita buka Galatia 3 kalau nggak salah. Saya ingat. Galatia 3 ayat 29, ya betul. Galatia 3 ayat 29. Galatia pasal 3 ayat 29. Ya tadi Ibrani 2 bilang apa? Ia mengasihani keturunan Abraham. Dan ia menjadi imam besarnya kita sekarang. Siapa keturunan Abraham? Kita lihat Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Siapa di antara kita sekarang yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamatnya? Ya, saya dan saudara, ya, dengan iman kita percaya, kita terima Yesus sebagai apa? Juru selamat, dan kita adalah milik Kristus. Maka kita keturunan Abraham dengan ayat ini. Amin. Ya, amin ya. Dan kitalah yang menjadi orang yang diperiksa ya dalam masa pemeriksaan penghakiman, dan kitalah yang akan dibela oleh Yesus sebagai imam besar kita, pembela kita. Ayat terakhir Ibrani 12 ayat 1 dan 3. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 3. Ya, sebelum kita baca, saya mau kita ambil summary sedikit, kesimpulan sedikit sebelum kita masuk di ayat terakhir. Jadi 3 kelompok. Kelompok pertama dunia atau simbol dari orang-orang jahat
yang berseteru, bermusuhan dengan Allah. Ya, artinya tidak selaras dengan firman Tuhan dan hukum Tuhan. Kelompok kedua adalah malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat jatuh, malaikat-malaikat jahat. Mereka ini dihakimi oleh orang kudus. Kapan? Setelah orang-orang kudus ada di surga. Artinya setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu kelompok ketiga. Kelompok ketiga adalah orang-orang benar, orang-orang kudus yang dihakimi sekarang. Karena sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan amaran. Bertobat karena Tuhan sudah menetapkan suatu hari penghakiman. Dan di dalam Wahyu pasal yang 14 tadi sudah dibilang juga, takut akan Tuhan, muliakan Dia. Karena apa? Sudah tiba masa penghakiman Tuhan. Dan kita belajar dari perumpamaan-perumpamaan Yesus sendiri mengatakan, dia pergi seperti orang pergi ke pesta kawin. Dan dia akan kembali membawa upah. Dan di dalam pesta kawin, raja yang punya pesta kawin untuk anaknya, bikin pesta, dia melakukan pemeriksaan. Ya, melihat siapa yang tidak pakai baju pesta. Siapa yang tidak memakai karakter Tuhan. Keluar. Seperti itu ya. Dan kita hidup dalam masa pemeriksaan penghakiman, ya, kita tidak perlu khawatir karena kita masih punya juru damai. Kalau peristiwa salib, juru selamat menyelamatkan kita dari upah dosa, sekarang kita punya juru damai. Ya, Yesus, imam besar kita yang ada di surga, yang melakukan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, baik. Ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Ini tipsnya sekarang. Ini solusinya. Ini caranya bagaimana kita orang benar bisa tetap bisa bertahan dalam masa pemeriksaan penghakiman ini, sehingga nanti waktunya selesai, kita boleh dimenangkan. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 saya baca, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, mari kita meninggalkan dosa-dosa kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, ini perlombaan rohani pastinya ya. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itu satu-satunya jalan. Itu satu-satunya solusi. Untuk kita bisa apa tadi katanya? Untuk kita bisa apa? Menanggalkan semua beban dan dosa kita yang merintangi kita. Kita fokus tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Yang memimpin kita, selanjutnya, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ya. Ayat 3, ingatlah selalu akan Yesus, akan Dia. Jadi tidak hanya tertuju kepada Yesus, tapi kita selalu ingat akan Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi Yesuslah jawabannya, Yesuslah pembelanya, Yesus juru damainya, dan mata yang tertuju kepada Yesus, ya, yang selalu ingat akan Yesus yang menolong kita untuk bertumbuh dalam iman kita menjadi sempurna, ya, menjadi sempurna, dan kita akan akan lolos dari masa pemeriksaan penghakiman ini, dan Tuhan datang, Tuhan pulang dari pesta perkawinan, dia akan datang, seperti itulah kedatangan anak manusia, dan dia akan menemukan hamba-hambanya, domba-dombanya, saudara saya, yang sudah dinilai benar, ya, dan kita akan naik bersama-sama dengan Yesus di awan-awan, masuk ke dalam kerajaan surga, dan di sana kita diberi kuasa untuk menghakimi dunia dan malaikat jahat. Ya, seperti itu tadi kronologinya. Jadi pada siang hari ini pelajaran kita memanggil kita untuk kita tidak lupa. Jangan lupa bahwa kita sekarang hidup dalam masa pemeriksaan penghakiman. Selayaknya orang yang ada dalam satu sidang penghakiman. Seperti itulah kita seharusnya di hadapan Tuhan. Setiap saat perbuatan kita dicatat, yang baik dan jahat. Marilah kita menambah-nambahkan yang baik, buku catatan yang baik. Tidak menambah-nambah yang jahat. Sehingga saat pemeriksaan itu sampai di buku kehidupan kita, catatan kehidupan kita didapati apa? Didapati benar. Karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan Roh Kudus yang menjaga melindungi kita sampai Yesus datang. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, ya, berkat bagi kita boleh bertobat, ya, seperti panggilan Yohanes, panggilan Yesus dan panggilan Paulus, bertobat karena kita hidup di dalam masa pemeriksaan penghakiman. Semoga Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.